Haleluya. Selamat datang di rumah Tuhan. Terima kasih Sharon Kur dan Praise untuk puji-pujian yang luar biasa yang bisa memuliakan uh, dan meninggikan kemuliaan Tuhan kita. Pagi ini, mari kita buka Alkitab ke Mika pasal 7. Mika pasal 7 ayat 8-9 seperti telah dibacakan oleh diakon kita sebelumnya. Minggu lalu, Pendeta Samuel berbagi firman yang luar biasa tentang bagaimana orang yang kudus bisa bangkit lagi bahkan 7 kali. Dan saya berpikir tentang hal ini minggu ini saat saya mempersiapkan khotbah hari ini. Jadi saya memutuskan dan saya berdoa, bagaimana Tuhan, bagaimana saya bisa bangkit. Dan Tuhan membawa saya ke bacaan pada hari ini di Mika pasal 7 ayat 8-9. Di sini kita lihat kalau Nabi Mika bertobat mewakili umat Allah. Nabi Mika bertobat mewakili umat Allah. Jangan jawab saya, tapi bagaimana kamu bertobat di hadapan Allah? Sering sekali di masa lalu sebelum mempelajari bacaan ini, seringkali saya berkata, Tuhan, saya melakukan kesalahan, saya minta maaf, tolong maafkan saya dalam nama Yesus, saya berdoa amin, dan saya bangkit dan saya melanjutkan hidup saya. Dan saya melanjutkan hidup saya seperti normal. Tapi saya menyadari kalau ini hanya permohonan maaf, dan permohonan maaf itu hanya bagian kecil dari pertobatan, itu bukan semuanya. Bertobat termasuk meminta maaf kepada Allah, tapi itu lebih dari itu. Lebih dari itu. Jadi karena hal ini saya ingin berbagi firman dengan judul pengakuan dosa yang berani dari seorang pendosa yang kudus. Pengakuan dosa yang berani dari seorang pendosa yang kudus. Sebelum saya membaca bacaan hari ini, saya ingin kita tahu sejarah pada ketika tempat waktu kehidupan Mika. Buku Mika tuh gampang diketemukan nggak? Nggak kan? Itu susah. Karena ini sangat kecil dan terselip di tengah Alkitab. Dan kita menyebut Mika sebagai nabi minor. Bukan karena ia tidak penting, tapi karena bukunya itu sangat sedikit dan tipis dibanding yang lain. Jadi dia salah satu dari nabi minor. Nabi kecil. Mika pasal 1 ayat 1 dikatakan, firman Tuhan yang datang kepada Mika, orang Moreshet, pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Yakni penglihatan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Jadi, pada masa ini, orang Israel telah mengalami eksodus dari Mesir. Mereka telah masuk ke tanah Kanaan yang dijanjikan. Dan mereka membentuk bangsa mereka, tapi karena ada konflik politik, sekarang kerajaan itu terbagi menjadi dua. Ada kerajaan di utara dan kerajaan di selatan. Kerajaan di utara disebut sebagai Israel Utara, kerajaan di selatan disebut sebagai Yehuda. Dan kalau kita lihat di ayat 1, itu kita lihat tentang Samaria dan Yerusalem. Samaria itu adalah ibu kota dari Israel Utara, sedangkan Yerusalem itu adalah ibu kota dari Yehuda Selatan. Jadi apa yang kita lihat di ayat pertama ini adalah Mika aktif pada zaman Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Dan ini adalah raja-raja dari Yehuda. Raja-raja dari kerajaan di selatan. Dan kalau kamu tahu tentang kerajaan di selatan ini, kamu tahu kalau mahkota atau tahta diturunkan dari bapak ke anaknya, ayah ke anaknya, ayah ke anaknya. Bukan seperti kerajaan di utara. Kerajaan di utara itu rajanya terus dibunuh dan terus diubah-ubah. Keluarganya tetap berubah-ubah. Satu raja mungkin berkuasa lalu untuk 2 generasi, lalu
anaknya dibunuh, lalu keluarga lain tuh masuk menjadi pemimpin. Tapi hal itu tidak terjadi pada selatan. Kenapa? Karena kerajaan Yehuda Selatan itu di bawah perlindungan Allah. Kenapa? Karena kerajaan selatan, Yehuda Selatan memiliki perjanjian Allah. Ia memiliki perjanjian Allah. Perjanjian Allah itu apa? Kalau Mesias akan lahir di dunia ini melalui garis keturunan Yehuda. Amin. Dan karena itu, Allah melindungi garis keturunan Yehuda, seluruh kerajaan Yehuda, raja itu hanya untuk keluarga, ayah ke anak, sampai ke akhirnya. Jadi ini bukan keluarga yang biasa-biasa saja, karena melalui keluarga ini, perjanjian akan dilahirkan. Dan Mika aktif selama pemerintahan Yotham, Ahaz, dan Hizkia. Dan apa yang diajarkan di sini, Mika bisa saja aktif selama 28 sampai 57 tahun. 28 sampai 57 tahun. Kita nggak tahu berapa lama ia aktif. Kenapa? Karena Alkitab tidak berkata, tidak menyebut hal itu. Apa yang kita tahu adalah Mika memulai pelayanannya pada masa Raja Yotam, dan ia mengakhiri pelayanannya pada masa Raja Hizkia. Tapi apa yang kita tahu adalah, dan ini adalah yang penting, Allah selalu memberikan hal-hal yang penting dalam Alkitab. Apa yang kita tahu, pelayanannya itu berhubungan pada memiliki overlap dengan pada masa siapa? Raja Ahaz. Raja Ahaz. Kenapa ini penting? Apakah Yotam adalah raja yang baik? Semua yang telah belajar buku raja-raja sebelumnya, Pak Yotam raja yang baik? Iya, ia adalah raja yang sangat baik. 2 Tawarik pasal 27 ayat 2, ia adalah raja yang baik, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bagaimana Raja Hizkia? Kamu lebih tahu kan? Karena Raja Hizkia adalah raja yang baik. Bahkan ia memimpin suatu reformasi rohani yang besar, dan seluruh rakyat pergi menghancurkan semua berhala di seluruh negeri. Ini adalah pada masa pemerintahan Raja Hizkia. Mereka merayakan Paskah untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun. Dan orang-orang penuh dengan sukacita. Itu adalah kebangkitan rohani, reformasi keagamaan. Tapi di antara pemerintahan Yotam dan Hizkia, ada Ahaz. Apakah Ahaz raja yang baik? Enggak. Pada faktanya, ia adalah satu raja yang jahat, yang paling buruk di Yuda. Dari awal ia berkuasa, ketika ayahnya meninggalkan tahtanya, nggak tahu ia meninggal atau enggak, tapi ketika Ahaz mulai berkuasa, ia meninggalkan Allah dan ia menyembah berhala. Ia membuat berhala-berhala dari logam dan menyembahnya di bukit-bukit pengorbanan. Dikatakan di atas bukit-bukit pengorbanan, di atas bukit-bukit, di bawah setiap pohon yang rimbun. Berapa banyak pohon di Yehuda. Orang ini benar-benar menyukai berhalanya. Ia bahkan membakar anak-anaknya sendiri sebagai korban manusia. Itu ada di dalam 2 Tawarik pasal 28 ayat 1 sampai 4. Dan sebagai akibat dari hal ini, apa yang terjadi? Bangsa-bangsa datang dan benar-benar menginjak-injak Yehuda. Ia benar-benar menginjak-injak Yehuda. 2 Tawarik pasal 28 ayat 5 sampai 21. Dicatat, orang Aram datang dan menyerang kota Elat dan merebut kota itu untuk diri mereka sendiri. Dan kerajaan Israel di utara datang dan membantai 120.000 orang Yehuda dan menawan 200.000 lainnya sebagai tawanan. Berikutnya, orang Edom, anak-anak Esau, menyerang dan menawan orang-orang Yehuda sebagai tawanan. Berapa banyak tidak disebut. Dan orang Filistin datang dan menyerang 6 kota dan merebutnya untuk diri mereka sendiri. Ini sangat buruk kan? Tapi coba pikirkan, hal-hal bisa semakin buruk. Kenapa? Karena Ahaz
Ia berkata, bangsa saya dihancurkan. Saya harus mendapat perlindungan. Jadi ia pergi ke bangsa Asyur dan meminta bangsa Asyur untuk membantu. Tapi kamu nggak bisa hanya meminta bantuan kan? Kamu harus memberikan sesuatu. Kamu nggak bisa meminta bantuan kan? Jadi ia menjara perbendaharaan kerajaan, bahkan bait-bait suci yang kudus, dan memberikan kepada bangsa Asyur semua barang-barang berharga ini sebagai imbalan atas perlindungan. Itu ada yang kita sebut sebagai kesalahan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika kamu bergantung pada hal-hal di dunia ini untuk menyelesaikan masalahmu? Apakah hal bisa menjadi lebih baik? Kita lihat 2 Tawarik pasal 28 ayat 20. Maka datanglah Tiglat-Pilneser, Raja Asyur kepadanya, tapi ia menyusahkan dia, bukan menguatkannya. Bayangkan, kamu memberikan semua bantuan, semua barang berharga kepada Asyur, tapi ia malah menyesakkan dan bukannya membantu, bukannya menguatkan. Itu adalah sesuatu yang paling rendah kan, masa terendah kamu. Pada akhirnya Ahaz mati dan sangat dibenci oleh rakyatnya sehingga mereka menolak untuk menguburkannya di perkuburan para raja. Mereka menolak untuk menguburkan di mana semua orang-orang Allah itu dikuburkan. Tapi sekarang kita lihat di mana ia dikuburkan, kita nggak tahu. Kenapa? Karena Allah hanya memasukkan hal-hal yang penting dalam firman-Nya. Kamu lihat di sini. Dan ini juga menyimpulkan Ahaz tidak akan menyelesaikan hidupnya setelah kematian dengan orang-orang yang kudus ini. Ia dikuburkan suatu tempat perkuburan kekalnya suatu tempat yang lain. Tujuan kekalnya tempat lain. Itu adalah Ahaz. Mengapa kita memiliki pelajaran sejarah ini? Tujuannya apa? Karena Yotam, Ahaz, dan Hizkia, ia menunjukkan kepada kita suatu pola pertobatan. Suatu pola pertobatan dari seseorang yang memiliki perjanjian Allah, hidup dengan kehidupan yang kudus, jatuh ke dalam dosa paling rendah, dan mengalami kebangkitan rohaninya. Dan 3 raja ini kita bisa lihat pattern sejarah penebusan Allah dan pekerjaan yang memulihkan dalam diri kamu dan saya. Jadi nggak penting apakah kamu mengikuti Yesus selama 1 minggu atau 10 tahun. Setiap hari kita bergelut dengan hakiki kita yang berdosa. Setiap hari kita memiliki godaan. Setiap hari kita dipanggil untuk mematikan keinginan daging kita, mematikan diri kita yang lama, dan menaruh hal-hal yang baru setiap hari. Itu sebabnya Martin Luther, reformer yang begitu hebat, menyebut orang Kristen pada saat yang sama adalah seorang pendosa dan orang kudus. Pada saat yang sama, kita adalah seorang pendosa dan orang kudus pada saat yang sama. Dan bagian hari ini dalam Mika pasal 7, itu adalah karunia berharga dari Tuhan kepada kita yang menunjukkan kepada kita seperti apa pertobatan sejati itu. Saya bisa katakan ini adalah doa orang berdosa sejati. Jadi dengan pola pikiran itu, mari kita sekarang baca ayatnya sekali lagi, Mika pasal 7 ayat 8 sampai 9. Janganlah bersukacita karena aku, hai musuhku. Apabila aku jatuh, aku akan bangkit. Apabila aku duduk dalam kegelapan, Tuhan akan menjadi terang bagiku. Aku akan memikul kemurkaan Tuhan, sebab aku telah berdosa padanya, sampai ia memperjuangkan perkaraku dan menjatuhkan hukuman bagiku. Ia akan membawa aku ke dalam terang, dan aku akan melihat keadilannya. Inilah firman Allah. Di sini kita melihat
dalam kata-kata Mika, 3 pernyataan yang berani. 3 pernyataan yang berani atas nama bangsa yang membentuk pertobatan. Yang pertama adalah pernyataan pengharapan yang berani. Yang kedua, pernyataan kesalahan yang berani. Yang ketiga, pernyataan pembenaran yang berani. Jadi 3 poin di sini untuk pagi ini. Yang pertama, pernyataan pengharapan Mika yang berani. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah Mika berbicara mewakili bangsa Yehuda. Ia berbicara mewakili bangsa Yehuda, umat-umat Allah. Ia menempatkan dirinya pada posisi mereka supaya berkata, janganlah bersukacita karena aku, hai musuhku. Kamu ingat? Ketika Yesus datang kepada Saul di jalan Damaskus di ayat pasal 9, dia berkata, Saul, Saul, kenapa engkau menindas aku? Kita lihat kesatuan dengan umat Allah. Mika menjadi satu dengan umat Allah. Yesus adalah menjadi satu dengan umat Allah. Jadi siapa musuh yang dikatakan oleh Mika di sini? Siapakah musuh ini? Ia berbicara tentang bangsa-bangsa asing yang menyerang kerajaan Yehuda pada masa kelemahan mereka. Ia berbicara tentang orang-orang Filistin, orang-orang Edom, orang-orang Asyur. Tetapi musuh yang sesungguhnya untuk umat Allah itu adalah setan, iblis. Dan ia bersuka cita. Ia bersuka cita ketika kita menyerahkan diri kita kepada dosa. Ketika kita memiliki pikiran dosa dan kita memikirkannya dalam pikiran kita. Dan bukannya membuangnya keluar. Iblis itu bersuka cita. Pada saat kita menyerah pada godaan. Allah, maafkan saya sekali lagi. Tolong saya melakukan ini sekali lagi dan saya menikmatinya. Iblis bersuka cita. Dan sekarang, jika kamu telah mengikuti Kristus cukup lama, kamu tahu. Saya minta maaf berkata, tapi kamu tahu bagaimana rasanya mencapai titik terendah. Kamu tahu ketika kehidupan rohani kamu, jiwa kamu itu berubah dari Yotam menjadi Ahaz. Kamu tahu maksud saya kan? Beberapa dari kita tahu lebih jelas mengikuti Yesus cukup lama. Kamu berubah dari Yotam sampai ke Ahaz. Kamu melepaskan kaki kamu dari rem terus berjalan dalam pemberontakan kamu. Dan kemudian ketika semua menjadi salah, kamu berdosa lebih banyak lagi untuk menutupinya atau untuk mengatasinya. Dan kegelapan ini menutupi hidup kamu bisa berlangsung selama berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan. Dan berlanjut cukup lama. Dan kamu mulai berpikir, apakah aku benar-benar bangkit? Bisa benar-benar bangkit dari ini? Apakah Allah benar-benar akan menyelamatku? Apakah Allah benar-benar akan menerimaku kembali? Itu adalah Ahaz. Dan jika itu adalah kamu pada pagi ini, cari harapan dalam firman Allah. Cari harapan. Dan temukan harapan dari bacaan ini. Pada saat saya melakukan ini, saya berdoa kamu bisa berubah dari Ahaz ke Hizkia dan mengalami kebangkitan rohania. Amin. Jika kita belajar dari keperumpamaan anak yang kembali, anak yang hilang, itu adalah Allah tidak lari dari kehancuran kita, ia berlari ke arahnya. Ia berlari pada kita di dalam dosa kita, dalam kehancuran kita. Dan tolong percaya kalau Yesus hari ini berdiri di tempat kamu dan dalam tangan kanan, sebelah kanan Allah, dan ia menjadi perantara bagi kita yang berkata, janganlah bersukacita karena dia musuhku, tidak bersukacita karena gereja Sion, hai musuhku, apabila ia jatuh ia akan bangkit. Amin. Yesus berkata untuk mengampuni bukan hanya 7 kali tapi
70 kali 7 kali. Tuhan kita adalah Allah yang mengampuni, dan Ia akan menerima kita lagi kalau kita bertobat. Pengampunan Allah adalah harapan kita. Jadi ketika kamu jatuh, kamu harus berkhotbah pada diri kamu sendiri tentang kesetiaan Allah. Jiwamu perlu mendengar tentang hal ini. Ini adalah firman yang memberikan kehidupan dalam jiwa kamu sekali lagi dan mengizinkan kamu untuk bangkit dari kegelapan. Kita lihat di Mazmur pasal 42 ayat 11. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi adalah deklarasi pertama Mika atas harapan. Tapi ia tidak berhenti di sana. Ia melanjutkan untuk membuat pernyataan yang berani lainnya. Pernyataan kesalahan yang berani. Mika pasal 7 ayat 9. Aku akan memikul kemurkaan Tuhan sebab aku telah berdosa kepadanya. Sampai ia memperjuangkan perkaraku dan menjatuhkan hukuman bagiku. Yang pertama, ia mengakui bahwa ia telah berdosa. Aku telah berdosa dan ini membutuhkan keberanian. Ini bukan hanya bilang kamu berantem dengan teman baik dan kamu bilang saya melakukan ini salah dan saya minta maaf. Ini membutuhkan keberanian juga untuk mengakui kamu salah. Tapi ini keberanian yang lebih jauh lagi. Kenapa? Mari saya ilustrasikan. Misalnya ada kriminal yang dimasukkan ke dalam yang sedang diadili atas kejahatan. Dia memiliki dua opsi. Ia bisa mengakui salah, ia bisa mengaku tidak bersalah. Tapi ketika jaksa sedang datang dan menunjukkan semua bukti yang tidak bisa diganggu gugat atas kesalahan dia, ia mulai bergetar. Dan ia melihat hakim dan ia berkata, saya mengakui salah. Apa yang terjadi pada saat itu? Kriminal melihat hakim dan berkata, saya mengakui bersalah. Dan yang berkata, hakim, saya menaruh hidup saya ke dalam tanganmu. Saya menaruh hidup saya ke dalam tanganmu. Pada saat itu, ketika ia mengakui kesalahan, itu tergantung pada hakim untuk menentukan hukuman seumur hidup 10-20 tahun. Itu yang dilakukan oleh Mika di sini. Karena upah dosa adalah mati. Jadi ia datang untuk penghakiman. Saya mengakui kesalahan, saya menaruh hidup saya ke dalam tanganmu. Bagi kita, langkah pertama untuk pertobatan adalah untuk mengakui kesalahan. Jadi ada waktu untuk memberikan alasan atau menjadi korban. Dia memukul saya, maka saya pukul dia. Ia teriak, makanya saya teriak. Saya melakukan ini karena dia. Kita tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Adam. Kamu lihat apa yang dilakukan. Kamu ingat apa yang dikatakan Adam? Ini adalah contoh yang sangat klasik. Setelah dosa, apa yang terjadi? Allah datang pada Adam dan Adam berkata, Allah, perempuan ini yang kamu kasih pada saya. Enggak, jangan menyalahkan. Hanya terima dan mengakui dan jujur di hadapan Allah. Kita harus melihat bukti dan berkata kepada Allah, saya berdosa, saya telah berdosa. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9.
Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kita perlu mengakui dosa kita. Jadi mari kita gali sedikit lebih dalam. Bukan hanya berkata, Mika berkata, aku telah berdosa, tapi ia berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan. Mika mengakui bahwa dosa itu dan semua dosa itulah dosa terhadap Tuhan. Kamu ingat kata-kata Raja Daud ketika ia mengambil istri dari seorang laki-laki dan membunuhnya? Apa yang dikatakan ketika ia bertobat? Mazmur pasal 51 ayat 4. Terhadap engkau, ia berkata kepada Allah di sini, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang jahat di matamu, supaya ternyata engkau benar dalam putusanmu, bersih dalam penghakimanmu. Apakah ini masuk akal untuk kamu? Masuk akal nggak? Karena nggak akan masuk akal untuk orang yang tidak percaya. Ini nggak masuk akal dari sudut pandang orang percaya. Oh, yang tidak percaya. Misalnya ada orang datang, kamu orang Kristen kan? Alkitab berkata, kalau saya lihat saya berdosa terhadap seorang, saya berdosa kepada Tuhan. Tapi saya tidak berdosa kepada Allah, kan? Saya nggak pukul dia, nggak tonjok dia, nggak melakukan apapun. Bahkan saya nggak bisa lihat. Apa yang saya lakukan adalah mencuri uang seseorang. Jadi saya hanya perlu minta maaf kepada orang itu kan. Kenapa dosa saya kepada manusia yang lain itu adalah dosa kepada Allah? Apa yang akan kamu katakan? Apa jawaban kamu? Kamu tunjukkan kepada Alkitab. Alkitab berkata, kalau Allah menciptakan kita, Allah memiliki kita, dan kita hidup di dalam dunia Allah. Amin. Kita hidup dalam dunia Allah. Jadi sebagai ciptaannya, sebagai anak-anaknya, kita harus hidup sesuai dengan standarnya. Berapa banyak dari kita yang memiliki anak di sini? Ya, kita punya. Apa yang terjadi kalau anak kamu bersihkan rumah kamu? Kamu nggak bilang, enggak, saya nggak mau. Apa yang ada dalam pikiran kamu? Perasaan apa yang ada dalam pikiran kamu? Mika pasal 4 ayat 7 memiliki kata yang cocok di sini. Ia memiliki kata murka. Mika pasal 7 ayat 9. Karena setiap dosa bagi firman Allah adalah dosa terhadap otoritasnya, atas segala otoritasnya. Jadi kita hidup di dunia Allah, jadi kita hidup sesuai dengan jalan Allah. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa saya harus bertobat di depan Allah? Kenapa saya bertobat kepada Allah? Ini nggak jawaban. Pertanyaan benar adalah, hak apa yang saya miliki untuk hidup sesuai dengan cara yang saya maui? Dan jawabannya adalah, kita tidak punya hak untuk hidup bagaimana kita mau. Kita tidak punya hak. Jadi kita lihat di sini. Mika pasal 7 ayat 9. Aku akan memikul kemurkaan Tuhan. Saat Mika berkata di sini, aku akan memikul kemurkaan Tuhan. Ia berbicara tentang apa? Apa itu kemurkaan Tuhan? Itu adalah bangsa-bangsa asing yang datang dan menyerang bangsa Yehuda. Mika di sini bersaksi sesuatu yang membutuhkan iman yang besar. Dalam iman, Mika melihat kalau semua kesakitan, penderitaan, serangan bukan sesuatu yang
kebetulan, tapi ia bersaksi kalau ini adalah tangan Allah mendisiplinkan umat-umatnya. Kita lihat ya 2 Tawarik pasal 28 ayat 19. Sebab Tuhan merendahkan Yehuda. Pada Bible Study siang ini, kita akan berbicara tentang masalah iblis dan penderitaan. Sebab Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Ahaz, Raja Israel itu. Karena Ahaz telah melampiaskan kelalaiannya di Yehuda dan telah berubah setia kepada Tuhan. Jadi kegelapan yang telah menimpa Yehuda ini, Mika pasal 7 ayat 8, Mika berkata, ketika saya duduk dalam kegelapan. Kegelapan yang telah menimpa Yehuda ini adalah kegelapan yang telah dikirim dari siapa? Oleh Tuhan sendiri. Itu adalah pendisiplinan kepada anak-anaknya. Dan pada saat yang sama, kegelapan ini adalah tanda dari komitmen Allah kepada umatnya. Kenapa? Karena ia adalah Bapa. Dan Bapa mendisiplinkan anak-anaknya yang dikasihinya. Amin. Wahyu pasal 3:19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ibrani pasal 12 ayat 9-10. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan kita menghormati mereka. Bukankah kita juga harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita hidup? Sebab mereka mendidik kita untuk waktu yang pendek sesuai dengan kehendak mereka, tapi ia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Allah mendisiplinkan kita karena ia ingin kita menjadi kudus. Allah mendisiplinkan kita karena ia mengasihi kita. Itulah tanda dari komitmennya. Dan kita lihat sikap Mika di sini. Sikap Mika. Ia berkata, aku akan memikul kemurkaan Tuhan. Kamu lihat di sini. Ia tidak mengeluh, ia tidak komplain, dia tidak bilang ini terlalu banyak, terlalu susah. Kamu lihat apa yang dikatakan oleh Kain ketika Allah mengusir dia. Oh Tuhan, hukumannya terlalu berat untuk saya. Mika tidak memiliki sikap seperti itu. Mika berkata, aku akan memikul. Saya pantas mendapatkannya. Itu kata-kata Mika. Aku akan memikulnya. Ia tidak berkata, oh Tuhan, saya ngerti kamu marah, tapi saya tahu kamu akan maafkan saya karena kamu adalah Allah pengampunan. Kamu bilang ampuni 70 kali 7 kan? Jadi mari kita, bisa nggak sih kita langsung loncat ke tempat pengampunan? Mika tidak berkata seperti itu. Ia berkata, saya akan menanggungnya. Saya akan memikulnya. Ia tidak meminta pengampunan dengan sia-sia, dan kita juga tidak boleh melakukan hal seperti itu. Ia tidak langsung berjalan melewati itu dengan cepat. Ia duduk dalam kegelapan sampai. Sekarang kita lihat bagian ketiga. Pernyataan pembenaran Mika yang berani. Mika pasal 7 ayat 9, aku akan memikul kemurkaan Tuhan sebab aku telah berdosa kepadanya sampai ia memperjuangkan perkaraku dan menjatuhkan hukuman bagiku. Ia akan membawa aku ke dalam terang dan aku akan melihat keadilannya. Kamu lihat di sini. Sampai ia memperjuangkan perkaraku dan menjatuhkan hukuman bagiku. Kamu lihat apa yang dikatakan Mika? Ini tidak masuk akal untuk beberapa orang yang tidak mengerti hal ini. Ini gak masuk akal. Mika berkata, saya berdosa dan semua bukti ada di sini.
Dan saya akan membawa ini kepada hakim, dan ia hakim yang paling adil, dan ia memberikan hukuman yang sangat pantas. Ia sangat benar, ia benar-benar adil, dan ia tidak membengkok. Hakim itu akan memperjuangkan perkaraku. Ia akan mengambil sisiku. Ia akan berada di sisiku, dan ia akan membela aku. Jadi tolong perhatikan di sini. Kecuali kamu mengerti akan hal ini, kamu tidak akan pernah bisa kembali ke hadapan Allah. Beberapa orang berpikir pertobatan artinya saya minta maaf ini, dan saya akan melakukan ini, saya akan mengubah hidup saya, dan Allah akan menerima saya. Apakah ini sesuatu yang kita sering dengar? Banyak orang berkata tentang balance kan. Kalau misalnya kamu 51% itu baik, 49% buruk, kamu akan memiliki hasil yang baik. Itu bukan pertobatan, itu adalah modifikasi perbuatan. Dan modifikasi perbuatan itu tidak akan bisa menghapuskan perilaku buruk di masa lalu. Apakah ini masuk akal? Misalnya di dalam pengadilan, kalau seseorang bersalah membunuhan misalnya, hakim apa yang akan melepaskannya? Kalau ia berkata, saya akan mengubah hidup saya menjadi kehidupan yang lebih baik. Hakim apa yang akan melakukannya? Tidak ada hal seperti itu kan? Kamu harusnya masuk ke dalam penjara. Kamu harus membayar apa yang kamu lakukan di masa lalu. Hal baik kamu tidak akan bisa menghapuskan perbuatan baik kamu, tidak akan bisa menghapuskan perbuatan buruk kamu di masa lalu. Tapi kamu harus lahir kembali. Jadi misalnya nih, ada orang yang minum dari sebotol yang bertuliskan 99 air, 1% racun. Apa kamu akan minum? Enggak kan? Itu harus botol yang baru. Kita harus lahir kembali. Jadi bagaimana mungkin Mika dapat menyatakan bahwa Allah yang adil akan memperjuangkan perkaranya? Atas dasar apa seorang hakim yang adil tiba-tiba dapat membela orang berdosa? Di sini Mika memandang kepada Yesus Kristus. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Yesus lahir sekitar 700 tahun setelah Mika. Bagaimana ini mungkin kalau Mika bisa melihat kepada Yesus Kristus? Di mana ini dalam Alkitab? Gak kelihatan di sini. Saya nggak baca di sini. Coba kamu bilang di mana? Mika pasal 7 ayat bagian akhir dari buku itu, ayat 19 sampai 20. Mika pasal 7 ayat 19 sampai 20. Ia akan menyayangi kita kembali, ia akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Engkau akan menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Apakah kamu lihat Kristus di sini? Apakah kamu lihat Kristus di sini? Di mana? Kamu lihat di sini? Sumpah. Kamu lihat kata sumpah di sini? Seperti kau telah sumpah. Dengan sumpah. Itulah kata perjanjian. Kata ini berbicara tentang perjanjian yang Allah telah berikan dengan umatnya. Dengan siapa? Adam, Abraham, Daud, dan berikutnya. Ini adalah perjanjian yang menjanjikan bahwa suatu hari akan ada Mesias yang datang. Ini adalah perjanjian kalau Mesias akan datang melalui keluarga siapa? Melalui garis keturunan Yehuda. Jadi Kristus ada dalam sumpah ini. Dan Mika dengan
menaruh imannya ke dalam perjanjian ini, dikatakan engkau akan, itu adalah bahasa masa depan. Engkau akan menunjukkan setiamu seperti kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham. Jadi ini kalau dalam bahasa Inggris itu ada bentuk bahasa masa depan dan masa lalu. Dan dia menaruh iman ke dalam perjanjian Yesus Kristus. Jadi Mika, walaupun ia 700 tahun sebelum kelahiran Yesus, ia memiliki iman kepada Yesus karena ia memiliki iman kepada perjanjian itu. Dan perjanjian ini menjanjikan suatu hari akan ada Mesias yang akan datang untuk menanggung dosa-dosa manusia. Dan ketika Yesus lahir melalui garis keturunan ini, ia memohon mewakili kita saat ia mati ke salib. Bapa, ampunilah mereka. Bapa, ampunilah mereka. Bapa, aku akan memikul dosa-dosa, hutang dosa itu. Jadi saya akan membayar dosa-dosa itu. Keadilan telah ditetapkan dan jadi tolong berikan mereka supaya mereka tidak bersalah. Jadi ia melakukan itu untuk kita. Dan Yesus disalib, ia tidak hanya berkata, Yesus masuk ke dalam sepatu kita dan berkata, aku akan memikul kemurkaan Tuhan. Dia tidak hanya berkata, ia akan melakukannya, tapi ia benar-benar memikulnya. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Ia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Itu adalah perjanjian yang dikerahkan kepada Allah, kepada Bapa kita. Dan saya percaya engkau telah menerima perjanjian ini pagi ini. Amin. Ini adalah perjanjian. Ini adalah dokumen perjanjian. Alkitab. Ini adalah perjanjian. Dokumen perjanjian. Kamu baca ini? Kamu mengerti apa maksudnya? Kamu menaruh iman dalam sini dan percaya apa yang dikatakannya? Dengan cara yang sama, Mika memiliki iman dalam Kristus 700 tahun sebelumnya, kamu bisa memiliki iman pada Kristus 2000 tahun kemudian. Dan iman kita pergi ke masa lalu 2000 tahun yang lalu ketika ia disalibkan. Kamu memiliki iman seperti itu. Ini adalah dokumen perjanjian. Kamu percaya kalau Yesus adalah pembenaran, percaya kalau Allah tidak akan pernah membuang kamu. Ia mungkin mendisiplinkan kamu, ia akan menaruh dalam kegelapan, tapi ia akan menjadi terang bagimu. Ia tidak akan meninggalkan kamu. Jadi ketika kamu menemukan diri kamu sendiri pada titik terendah kamu, tolong cari perjanjian yang tak terpadamkan. Allah akan membawakan kebangkitan dalam roh kamu ketika ia membawa kebangkitan pada Yehuda pada zaman Raja Hizkia. Kesimpulan, saya benar-benar ingin menekankan pada poin ini ketika Mika berkata, aku akan melihat keadilannya. Saya akan memberikan cerita tentang seorang pria bernama Charles Spurgeon. Spurgeon hidup dari tahun 1834 sampai 1892 Masehi di Inggris. Dan inilah cerita tentang bagaimana ia menjadi orang Kristen. Di tahun 1849, itu adalah suatu pagi Desember yang suram di Inggris. Salju turun lebat. Jadi Spurgeon muda ini memutuskan tidak pergi ke gereja yang ia ingin kunjungi. Tapi ia melihat sebuah kapel metodis kecil dan masuk ke dalam hanya untuk melihat bahwa hanya ada beberapa orang di dalam bangunan itu. Spurgeon berkata, kerinduan hati mudanya hanya satu hal. Ia ingin tahu bagaimana ia bisa diselamatkan dari dosa.
Tapi pendeta gereja itu tidak ada di sana. Dan seorang pria lain yang ada di sana, Spurgeon mengenang bahwa orang itu, pembicara itu, memiliki kemampuan yang terbatas dan ia menggambarkannya sebagai benar-benar bodoh. Saya harap kalian tidak memikirkan hal sama tentang aku pagi ini. Jadi pria itu berdiri di mimbar dan membaca bagian Alkitab Yesaya pasal 45 ayat 22. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Dan perkhotbah itu mulai ini adalah teks yang sangat sederhana. Teks itu berkata, berpalinglah. Berpaling tidak memerlukan banyak usaha. Itu bukan mengangkat kaki atau jari. Itu hanya berpaling, kan? Seorang tidak perlu tidak perlu kuliah untuk berpaling. Kamu kayak orang paling bodoh. Tapi kamu bisa berpaling atau melihat. Orang-orang tidak perlu memiliki kekayaan untuk bisa melihat. Siapapun bisa berpaling untuk melihat. Bahkan seorang kecil pun dapat melihat, kan? Tapi teks itu berkata, berpalinglah kepadaku. Banyak dari kamu melihat diri sendiri, tapi tidak gunanya melihat ke sana. Kamu tidak akan pernah menemukan penghiburan dalam diri kamu sendiri. Diri kamu berkata, kita harus menunggu pekerjaan roh. Kamu tidak perlu berurusan dengan itu sekarang. Berpalinglah kepada Kristus. Dan teks itu berkata, berpalinglah kepadaku. Dan setelah orang itu berkhotbah sekitar 10 menit dan tentang kematian dan kebangkitan Yesus, Spurgeon mengatakan ia mencapai batasnya. Lalu ia melihatku di bawah balkon, tetap menatap mataku, seolah-olah dia tahu seluruh hatiku. Dan ia berkata, anak muda, kau tampak sangat menderita dan kamu akan selalu menderita. Menderita dalam hidup, menderita dalam kematian. Jika kamu tidak menaati teksku. Tapi jika kamu taat sekarang, saat ini juga kau akan diselamatkan. Kemudian sambil mengangkat tangannya berteriak, anak muda, berpalinglah kepada Yesus Kristus, berpalinglah, 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 berpalinglah. Kau tidak perlu melakukan apapun selain berpaling dan hidup. Aku segera melihat jalan keselamatan. Aku tidak tahu lagi apa yang ia katakan, aku tidak terlalu memperhatikannya. Aku begitu dikuasai oleh satu kata yang menawan itu, pikirku. Oh, aku berpaling sampai aku bisa memejamkan mataku. Saat itu awan hilang, kegelapan telah bergulir pergi, dan saat itu aku melihat matahari. Aku merasa aku dapat melompat dari tempat dudukku saat itu juga dan menyanyi dengan penuh semangat seperti saudara-saudara Metodis itu dengan darah Kristus yang berharga. Dan iman sederhana yang hanya berpaling kepadanya. Oh, andai saja seorang telah memberitahukan ini sebelumnya, percayalah pada Kristus dan engkau akan diselamatkan. Spurgeon kemudian menjadi salah satu pengkhotbah Injil yang terhebat, dan di dalam batu nisan tertulis, sejak oleh iman aku melihat aliran itu, luka-lukamu yang mengalir menyediakan kasih penebusan telah menjadi temaku, dan akan terus begitu sampai aku mati. Apakah kamu telah melihat keselamatannya? Apakah engkau telah melihat kepada salib, di mana Yesus mati untuk kamu dan saya? Dengan Mika dan bersama dengan Spurgeon, pandanglah keadilan Tuhan, dan semoga kita bisa diselamatkan dan dikembalikan dari dosa. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, pada pagi ini kami memandang dan memandang karena tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan untuk bisa menyelamatkan diri kita. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menghadapi hutang dan dosa yang kita miliki. Kita hanya bisa melihat. Jadi kita melihat kepadamu.
dan kita melihat kepada anak-Mu Yesus Kristus. Dan Bapa, kami mendeklarasikan, walaupun kita terjatuh, kita bisa bangkit. Walaupun kita duduk dalam kegelapan, kita mendeklarasikan Engkau akan menjadi terang bagi kami. Walaupun kami percaya Engkau akan menuntun kami dalam terang, dan kami bisa melihat ke dalam keselamatan-Mu. Buka hati kami, dan kami tidak akan bisa menjauh dari salib. Tapi semoga setiap hari saat kami menghadapi dosa, semoga mata kami bisa melihat kepada Kristus. Semoga gereja Sion bisa menjadi tanda yang menunjukkan seluruh bangsa hanya bisa melihat kepada Kristus. Kami bersyukur dan berdoa ini semua dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bersyukur pada Allah.